Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Wah, ya kan? Ini yang kemarin dulu waktu di apa itu, saya cari gimana ketemu. Jadi adalah lebih baik Yesus pergi ke sorga. Jadi Yesus akan mengutus dia nih, dia belum masih rahasiakan di sini. Masih rahasiakan dia gitu kan. Dia siapa gitu kan. Kita terus ke bawah. Jikalau aku pergi, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Lebih berguna. Di mana Yesus bersama-sama dengan mereka bisa disentuh, bisa diajak ngobrol, tapi Yesus bilang, masih akan lebih berguna kalau aku pergi dari kalian gitu kan. Kalau aku pergi kepada Bapa yang mengutus aku. Dia bilang, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Artinya sama dia semua lah ya. Baik kebenaran dia yang pegang, baik dosa dia yang menguasai, baik penghakiman dialah kelak yang akan menghakimi gitu kan. Ya seperti itu kali ya. Ya ini kan kita sama-sama ini ya. Terus dibilang akan dosa karena mereka tetap tidak akan percaya kepadaku. Jadi dosa itu tidak akan percaya, betul. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oh ini rupanya nih. Ya. Ini artinya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, kalau akan dosa, ya maksudnya ya sudahlah, dosa itu ya begitu. Mereka tidak akan pernah percaya kepada aku katanya. Terus kebenaran, ya benar bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, anak Allah, dan dia kembali kepada Bapa di sorga. Itu benar. Dan orang tidak melihat dia lagi karena dia sudah di sorga. Tentang penghakiman, nah ini yang sebenarnya kenapa aku ngotot bilang bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa dia anak Allah, sifat Allah, tetapi bukan yang berkuasa sebagai Tuhan. Dibilang akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi oleh Yesus, penguasa dunia ini maksudnya dosa itu sudah dihukum. Dosa itu sudah lewat sebenarnya. Jikalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kita pasti bisa mengalahkan dosa. Itu maksudnya. Sudah kalah. Yesus sudah mengalahkan dia terlebih dahulu, artinya dia bisa kalah. Artinya dosa itu bisa dikalahkan. Ya, sama, bagaimana caranya, yaitu ya sama seperti Yesus. Yesus kan selalu berdoa. Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa? Hanya dengan satu cara, yaitu bersama dengan orang, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah yang sudah mengalahkan dia. Jadi kita harus bersama dengan pemenang. Karena kita secara pribadi pasti kalah lah sama dosa. Enggak. Kita ini kan lemah. Kita pasti kalah sama dosa. Kita hanya bisa menang kalau kita bersama pemenang. Itu
Itu bersama dengan Yesus. Jadi penghibur itu gitu, maksudnya kan aku akan, ini yang topiknya sebenarnya. Bisa nggak kita memahami itu sebagai Roh Kudus? Roh penghibur, roh kebenaran, ya kan? Coba kita lihat nih kan. Jadi bilang di sini, jika aku pergi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi yang datang itu adalah penghibur, roh penghibur. Roh penghibur, roh kebenaran. Ya semua kan roh. Roh Kudus itu kan membawa banyak, mewakili sifat Yesus juga sih. Menghibur, roh kedamaian, roh sukacita, roh penghibur, roh kudus, kekudusan ya. Nah, itu yang di Yohanes. Dia bilang, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Dia bilang gini, tetapi apabila ia datang, nah itu kan, ini diperin lagi. Tadi kan roh penghibur, sekarang dia bilang nih, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi topiknya itu kan bahasa roh ya. Keleman satu ajaran. Kalau kamu bisa berbahasa roh, mereka itulah salah satu orang yang bisa berbahasa roh. Mereka klaim itulah yang mendapat hubungan yang bagus dengan Tuhan gitu, seperti satu anugerah atau apalah. Tetapi di sini dilihat, ini salah satu poin ya yang kita harus pegang ya, biar kita jangan gampang percaya dengan statement para tokoh-tokoh kerohanian di sekeliling kita. Dia bilang nih, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita terusin ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini kan Yesus yang ngomong nih. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Inilah sebenarnya. Ini nanti saya mau buat ini satu topik untuk Roh Kudus 2. Tritunggal 2. Sebenarnya ini cukup menerangkan Tritunggal itu. Apa yang Yesus perkatakan, itulah hati Allah. Kan anak, sifat Allah itu ada. Apa yang hati Allah itu dia punya. Jadi segala hal yang diperkatakan Yesus itulah perkataan Allah. Itu yang dibilang mereka satu. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan satu kekuasaan, bukan. Satu firman, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Dan apa yang dikatakan Roh Kudus itu semua dari aku gitu. Roh Kudus yang bicara kepada kamu kebenaran tentang penghakiman, tentang apapun, itu semua dia terima dari aku. Dia tidak akan, Roh Kudus tidak akan bicara sesuatu apapun kalau bukan aku yang suruh. Seperti seolah gitu ya. Jadi gini, kalau saya bisa, mudah-mudahan benar nih. Allah mengutus Yesus. Yesus mengutus Roh Kudus.
Benar nggak? Allah mengutus Yesus. Terus Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Itu yang saya bilang. Mereka bekerja, tetapi bukan pada waktu yang sama. Itu di Roh Kudus. Itu di Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka satu misi, mereka satu firman. Tetapi mereka tidak bekerja bersama di waktu yang sama. Itu bisa dilihat kembali di Tritunggal. Saya ada topik Tritunggal. Nah, oke, ramuan kedua kita lihat di Kisah Para Rasul. Jadi yang tadi apabila ia datang gitu kan. Apabila ia datang. Jadi itu nubuat Yesus untuk sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan. Itu nubuat. Kenapa itu nubuat? Kita lihat, karena itu cuma terjadi sekali. Kalau perintah itu adalah hal yang kita harus bisa bedain ya. Nubuat, iman, perintah gitu kan. Kalau iman sesuatu hal yang kita percayai sebelum kita dapatkan, sebelum kita lihat, sebelum kita terima, itu iman. Tetapi nubuat, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan cuma sekali, tidak berulang kali. Sekali aja itu terjadi, itu nubuat. Kayak Yesus lahir, itu kan dinubuatkan. Cuma sekali Yesus lahir, gak ada Yesus yang lain lagi lahir, gak ada. Jadi kita harus bisa bedain ini. Nubuat, ajaran, sama iman. Nubuat, sesuatu pernyataan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang bisa dilihat mata. Yang bisa dirasakan secara langsung. Dan hanya terjadi sekali. Ajaran adalah sesuatu aturan hidup yang kita akan terus lakukan itu dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah selesai itu. Dan iman itu tadi sesuatu kita percaya kepada sesuatu hal yang kita belum lihat dan kita belum rasakan dan kita belum pernah terima. Jadi yang akan terjadi, yang kita akan terima di masa yang akan datang, itu iman. Jadi sama seperti keselamatan, itu kan kita nggak lihat, tapi kita percaya suatu saat itu akan kita terima. Nah itu iman. Jadi itu yang tadi itu adalah nubuat Yesus yang akan terjadi sekali. Kapan itu terjadi? Kita baca di Kisah Para Rasul. Dia bilang gini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tadi ya. Ini Roh Kudus di sini. Tadi Yesus bilang roh kebenaran, roh penghibur. Nah, di Kisah Para Rasul bilang Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, ini harus jelas nih. Lalu mereka, orang yang kumpul di situ tuh, orang yang kumpul di situ, yang pengikut-pengikut Yesus itu, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus itu, nah ini yang tadi dia bilang, lebih berguna aku pergi. Kalau aku nggak pergi, aku cuma sendiri gitu loh. Kalau bahasa Yesus satu, ya sama bahasa Yesus cuma satu. Tapi ketika dia pergi, Roh Yesus itu bisa menjadi seberapa banyak yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhannya. Makanya setiap Roh Kudus itu dia berbicara kepada setiap orang. Ini kita lihat nih. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Ini sahabat Kristiani. Ini sebenarnya bahasa roh. Anda nih, orang mana? Orang Flores, orang Batak, atau orang Cina, orang bule. Nah, tiba-tiba nih, Rasul yang orang Galilea ini berbicara dengan bahasa Mandarin gitu kan. Orang Mandarin yang ada di situ bingung loh. Orang Batak yang ada di situ bingung loh. Dia ini kan Rasul ini orang Galilea, orang ini kok dia bisa bahasa saya gitu kan. Rasul-rasul itu semua berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Sehingga semua orang yang ada di situ, semua suku yang ada di situ paham, ngerti apa yang sedang Tuhan beritakan kepada mereka. Karena ada langsung yang berbicara kepada mereka, Roh Kudus nih melalui rasul-rasul ini berbicara kepada mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Ini Roh Kudus. Ini Roh Kudus. Kan? Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bukan bahasa rasulnya, bukan. Bahasa saya. Rasul itu bicara bahasa Batak gitu tiba-tiba. Rasul itu bicara bahasa Jawa. Rasul itu bicara bahasa Sunda. Rasul itu bicara bahasa Padang. Contoh, kalau ada orang Padang ada di situ. Ya kan? Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Inilah bahasa roh. Inilah bahasa roh. Jadi kalau ada yang sekarang klaim bahasa roh, harus ada bahasa di bumi ini itu. Harus untuk seseorang gitu loh. Contoh, di jemaat kita ada datang orang bule nih. Nah, tiba-tiba oleh Roh Kudus seseorang di situ berbahasa roh, pelayan atau siapa di situ berbahasa roh untuk orang bule ini, biar orang bule ini juga mengerti apa yang sedang diberitakan. Itu maksudnya bahasa roh. Jadi roh itu roh penghibur, roh membantu gitu loh, memahami, untuk bisa orang memahami bahasa Tuhan gitu, firman Tuhan. Itu bahasa roh. Ya, sahabat Kristiani, jangan pernah terkecoh. Kalau ada orang yang klaim itu bahasa roh, bahasa apa? Tanyanya, bangsa apa, suku apa? Yang dia bisa bicara itu bahasa apa, suku apa? Karena semua di sini yang dia lihat nih. Dia bilang gini, kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yang dilakukan Allah. Aku bacakan sekali lagi nih. Ini ada firman Tuhan. Ini dibuka nih di Kisah Para Rasul. Ini bilang nih. Ini keheranan mereka. Inilah bahasa roh. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang membantu satu suku, satu bahasa yang ada bersama-sama dengan kita dan mereka nggak paham. Itu bahasa roh. Dibilang kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea,
dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Orang Arab. Tiba-tiba bahasa Arab di situ. Tiba-tiba ada rasul bahasa Arab, gitu kan? Kita mendengar mereka itu, maksudnya rasul-rasul itu dalam bahasa kita sendiri tentang, jadi rasul-rasul ini itu bukan nggak jelas, bukan bicara nggak jelas. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dengan bahasa orang yang mendengar itu. Itu bahasa roh. Itu bahasa roh. Ada yang bisa menyangkal itu? Aku tanya, ada yang bisa menyangkal itu? Bahasa roh dengan berdoa dalam hati beda. Ada yang klaim, ya seperti kalau nggak salah ya, siapa itu ya? Yang Hana lagi berdoa ya. Yang orang bilang kamu kayak mabuk katanya. Aku tidak mabuk, aku sedang berdoa. Itu bukan bahasa roh. Itu bukan bahasa roh. Ya mungkin saya nggak tahu Hana itu dalam berdoa dalam bahasanya sendiri sehingga orang di sekelilingnya dia nggak ngerti, atau Hana ini berbeda dengan yang lain gitu. Maksudnya kalau saya nih berdoa di sekeliling orang Jawa gitu kan, dan saya berdoa dalam bahasa Batak. Orang Jawa bilang apa? Kamu kayak orang gila kamu. Kamu bicara apa? Kamu apa gitu? Ngomong apa? Nggak jelas. Kami nggak ngerti ya. Nggak ngerti lah. Orang Jawa, saya orang Batak gitu kan. Saya nggak ngerti. Hana itu berdoa dalam bahasanya sendiri, atau memang berdoa dalam hatinya dengan emosi yang meluap-meluap. Bisa juga. Jadi ada di mana kayak kita sedang berduka ya. Terus kayak orang Batak nih paling tahu nih. Jadi kita kehilangan orang yang kita kasih, orang yang kita cintai nih. Jadi kita meraung, menangisnya itu nggak jelas, kata-kata itu pun nggak bisa terkatakan nih. Bisa juga seperti itu, Hana. Tapi itu bukan bahasa roh. Sekali lagi saya bilang, itu bukan bahasa roh. Hana bukan status barometer bahasa di dalam Alkitab. Atau saya nggak tahu. Menurut saya sih mudah-mudahan benar Hana. Dia bukan barometer bahasa di dalam Alkitab yang menceritakan bahasa roh. Bukan standar. Ini yang dibilang bahasa roh. Jadi ketika ada seseorang mengklaim, oh ini saya adalah orang yang mendapat bahasa ini dari Tuhan, saya bisa berbahasa roh. Bahasa, harus pertanyaannya bahasa suku apa? Dan bahasa dari negara mana? Karena bahasa itu harus untuk seseorang di bumi ini. Ini kan bukan bangsa planet semua nih. Orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Mekapotamia, orang Mesir, orang Roma. Itu kan bukan alien yang datang dari langit. Tidak, ini orang penduduk bangsa bahasa yang ada di dunia ini. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang klaim bahasa roh itu, pertanyaannya bahasa apa gitu, suku apa, negara apa. Kalau itu mereka tidak bisa jelasin, itu bukan bahasa roh yang dimaksud di Kisah Para Rasul ini. Itu bahasa roh yang mereka ciptakan sendiri. Itu tidak ada di firman Tuhan. Itu tidak ada firman Tuhan. Itu tidak ada di firman Tuhan. Ya kalau yang tadi itu ya suka-suka dong kalau itu sendiri kan. Kayak si Hana yang berdoa sampai kayak orang-orang bilang kayak orang mabuk kamu ini nih. Ya namanya juga berdoa ya suka-suka secara pribadi. Tapi itu nggak bisa diklaim menjadi satu hal yang kita ikutin. Menjadi satu ajaran yang kita harus ikut. Itu nggak boleh. Jadi inilah bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa yang bisa membawa orang kepada kemuliaan Tuhan. Bahasa roh adalah bahasa kebenaran. Bahasa roh adalah bahasa yang menyatakan kebenaran Allah.
Kalau sekarang perlu nggak bahasa roh? Nggak penting. Buat apa? Saya ulangin, sekarang penting nggak bahasa roh? Nggak penting. Buat apa? Kamu suka apa? Anda suka apa, sahabat Kristiani? Semua Alkitab sudah ada. Saya orang Batak. Ada Alkitab saya bahasa Batak. Bibel. Ini bahasa Indonesia. Anda suka apa? Cina? Ada. Anda suka apa lagi? Bahasa Padang aja ada. Alkitab semua mungkin semua suku ada. Cuman tergantung kebutuhan kali ya. Kita susah dapat di pasaran karena mungkin kebutuhan. Sukunya banyak atau enggak gitu. Ya. Jadi ini Tuhan kita kasih Alkitab. Kita harus baca. Biar kita jangan gampang terkecoh dengan titel dokter pro. Ada orang sekarang ini buat titel gampang banget. S1-nya di mana tiba-tiba jadi dokter gitu kan. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Ya nggak tahu lah, tapi saya bilang jangan terkecoh. Tuhan, firman Tuhan dengan rohnya. Ini sedangkan berbahasa yang lain, Roh Kudus bisa kok kasih tahu kebenaran kepada setiap orang. Kita juga bisa. Tuhan bisa membantu kita untuk kita memahami roh apa bahasa Tuhannya ini. Bahasa yang ada di sini firman Tuhan ini. Jadi, apa itu bahasa roh? Itulah bahasa roh. Bahasa yang membangun orang mengenal firman Tuhan. Katakanlah itu bukan nubuat. Katakanlah itu. Kalau saya bilang itu nubuat, hanya terjadi sekali itu yang di Kisah Para Rasul. Kalau dia datang, kata Yesus kan, nah datang dia. Setelah dia naik ke surga, datang ketika Rasul Paulus. Ini yang membaptis 3.000 orang waktu itu. Petrus membaptis 3.000 orang itu. Berulang kali nggak lakukan Petrus lakukan ini. Cuma sekali. Nah, sekali. Sekali lagi, ini kan ada firman Tuhan. Kalau ada yang mau tidak setuju di situ, boleh. Kita bicara firman Tuhan, jangan bicara personal ya. Ini saya tidak sedang membicarakan. Saya membicarakan firman Tuhan. Yang ini tertulis. Kita baca dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi, sahabat Kristiani, teguhlah di dalam keyakinan yang benar. Teguhlah di dalam ajaran yang benar. Teguhlah di dalam kehidupan yang benar. Kita jangan terombang-ambing sampai kita lupa bahwa tujuan kita adalah untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama manusia. Iblis membengkokkan semua itu agar kita cukup terawang-awang, merasa cukup gitu ya, bahwa misi kita sudah selesai dengan kita membanggakan sesuatu ajaran yang tidak membawa kita kemana-mana. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk membawa kita kepada kerinduan Allah Bapa. Kerinduannya apa? Allah ingin setiap kita berada bersama Dia di sana. Ya kan? Nah, jadi zaman sekarang gitu loh. Alkitab Anda yang aku nggak bisa bahasa Inggris, orang yang tahu bahasa Inggris lebih paten lagi tuh. Wah, dia buka bahasa Inggris lebih masuk. Tapi bahasa Indonesia aja juga menurut saya udah cukup kok. Udah cukup. Mungkin orang Batak saya juga kadang kenapa saya pakai bahasa Indonesia. Agak bahasa Batak saya kan ya nggak tahu itu bahasa Batak itu sudah agak asing ya di kupingnya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Jadi sahabat Kristiani, itulah bahasa roh. Itulah bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa ucapan-ucapan yang membangun orang di dalam Tuhan.
yang membangun orang memahami firman Tuhan, yang membangun orang, yang membantu orang mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Itulah bahasa roh. Ada artinya, ada gunanya, ada tujuannya. Tidak seperti bahasa yang kita dengar, gak ada tujuannya, junrungannya apa, tujuannya apa, maksudnya apa, kita nggak tahu. Itu bukan bahasa roh yang ada di Alkitab. Boleh nggak itu bahasa roh? Klaim, ya boleh. Tapi kita kan nggak harus ikut klaim mereka. Semua orang bisa klaim. Bahkan kalau ada orang yang klaim, saya adalah Tuhan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Kita nggak harus menghakimi dia kan. Tetapi firman Tuhan adalah satu kebenaran, firman Tuhan adalah kepastian, firman Tuhan adalah satu ketetapan. Dan ketetapan sedang saya bicarakan, itu ketetapan dari Tuhan, itu firman Tuhan. Ada orang yang membengkokkan itu silakan, tapi kita jangan mau bengkok. Amin? Kita jangan mau bengkok. Apa-apa, orang mau bengkok, orang mau apa silakan aja sih. Itu aja untuk kita sahabat Kristiani. Nanti dari topik ini kita bisa buat Tritunggal 2 ini. Karena di sini pemahaman Tritunggal ini ada nih. Dia bilang ya. Jadi di sini ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia bilang gini. Yang Yesus bilang tadi itu nah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran. Orang yang penuh Roh Kudus itu udah pasti orang yang paling benar. Yang paling benar, yang paling Karena Roh Kudus itu memimpin kepada kebenaran gitu loh. Tapi kalau ada orang bilang pun Roh Kudus tapi bohong, itu bukan kebenaran. Ya, hal kecil dulu lah yang tapi kita hal kecil kita dengar membohong itu bukan itu bukan Roh Kudus karena orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang yang sudah hidupnya di dalam kebenaran, karena Roh itu memimpin kita kepada kebenaran toh. Sebab itu tidak akan berkata-kata lagi tentang dirinya. Nah, ini dia. Sebab ia tidak akan berkata-kata lagi tentang dirinya. Jadi Roh Kudus itu tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi apa yang didengar Roh Kudus itu dari Yesus, itulah yang dia akan dikatakannya kepada kita gitu kan. Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi sebenarnya Roh Kudus ini hanya penyambung lidah ini. Ini penyambung lidah. Karena Tuhan kan gak bisa ketemu kita. Ini setelah Yesus naik ke surga, dia udah Tuhan, sama dengan Allah kan. Gak bisa lagi ada komunikasi langsung dengan manusia. Jadi penyambung lidah lah ini contohnya. Pengganti Yesus dalam hidup kita. Nah, dia bilang sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Nah ini dia. Jadi apa yang Bapa punya itu aku punya. Apa yang Roh Kudus itu sampaikan kepada kalian itu dia dengar dari aku gitu kan. Nah ini bisa nanti topik Tritunggal kedua kita buat ya. Biar lebih akurat lagi. Tadi kan Tritunggal pertama itu ini belum dapat saya ayat ini. Gak ada yang bertentangan sih. Cuman lebih paten aja kali ya. Jadi itu aja sahabat Kristiani. Tetap semangat. Mari kita selidiki firman Tuhan. Firman Tuhan adalah untuk kita secara pribadi dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Amin. Puji Tuhan. Semoga Tuhan dimuliakan. Kita semua, Anda, saya, dan kita semua sahabat Kristiani. Semoga orang-orang yang bersukacita di pagi hari ini, karena kita adalah orang yang beruntung, karena kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, selamat beraktivitas. Anda luar biasa.